Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para wabarakatuh. pemirsa Egy Sujana Mastal Channel dan PPM Center Channel di Nusantara dan luar negeri. Hari ini kita bertemu lagi dalam kesempatan ini di satu tempat di daerah Jakarta Selatan. Nah, ini sekaligus juga menjawab gonjang-ganjing nih, bahwa banyak yang inbox ke saya nanyain, Bang Egy gimana kabarnya? Ya alhamdulillah beliau sekarang ini dalam keadaan sehat walafiat, Bang. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Tuh, ini kita lagi bareng dengan Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis, Bang Egy Sujana Allahu Akbar. Mastal Allahu Akbar. YPM yang perkasa mantap. Jangan YGM yang gemulai mantap. Aduh. Itu buat wanita. Juga kita ditemani dengan senior kita, Bang Muslim Arbi, aktivis senior dan pengawal politik. Gimana, Bang? Sehat, Bang? Baik, alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, beliau ini harus lebih dikenal sebagai alumni ITB. Alumni ITB. Itu lebih bergengsi itu. Yes. Jadi pemirsa, kali ini apalagi ini menyongsong akhir tahun ini, mungkin kali ini Bang Egy mau tausiah. Judulnya adalah Perspektif Islam dalam berbangsa dan bernegara. Wah, top. Temanya itu kan, Bang? Wah, top. Nah, PPM ini memang terdepan dulu sebenarnya. Untuk itu sekaligus menjawab bahwa Islam itu bukan ajaran yang radikal, teroris, isu-isu negatif tentang Islam. Tidak seperti itu. Sesungguhnya Islam adalah rahmatan lil alamin. Sebuah ideologi bagi seluruh makhluk alam semesta ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita persilakan aja Bang Egy. Gimana menurut Bang Egy? Seperti apa sih sebenarnya itu perspektif Islam dalam berbangsa dan bernegara ditinjau dari sudut osjubedil, objektif, sistematis, toleran, jujur, benar dan adil. Tentunya harus disampaikan dengan cara-cara yang YPM, yang perkasa dan mantap. Asal jangan YGM. Asal jangan YGM. Aduh. Oke, Bang, silakan, Bang. Ya. Pertama, Islam itu berdimensi segitiga ya. Ya. Allah ini di atas. Ya. Allah, alam dan manusia. Ya. Ini dimensi Islam itu mencakup tiga hal besar ini. Allah, alam dan manusia. Ya. Disingkat jadi apa tuh? TMA. Tuhan, alam, tam. Tuhan, alam, manusia. Bukan Toyota Astra Motor. Tam itu Tuhan, alam dan manusia. Yes. Tam. Ini dalam perspektif Islam mempunyai kaitan yang sangat erat. Yes. Dan sesungguhnya secara konsep, kan intinya konsep. Islam itu melingkupi totalitas alam semesta ini. Jadi jangan berpikir kerdil Islam itu urusan Arab Saudi. Iya. Atau Timur Tengah saja. Atau Timur Tengah. Arab saja. Atau agama impor. Iya. Oh tidak. Harus dipahami konsep tam ini. Ya. Allah dalam penjelasan sebagai ajaran Islam mempunyai satu kekuasaan yang wal awalu wal akhiru wa johiru, yang nyata nih, wa batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Allah itu yang awal, Allah itu yang akhir, dan Allah itu yang johir, yang nyata nih kekuasaannya, totalitas alam semesta. Karena kalau kita detilkan, Anda nggak bakal bisa jawab pertanyaan-pertanyaan saya dalam konteks alam dan manusia. Yes. Gitu. Jadi itulah kuasanya Allah. Bak ini kan di surat Al-Hadid ini, ayat 3. Ayat 4-nya lebih detail lagi, bahwa Allah itu menciptakan alam semesta dalam 6 masa. 6 masa. Dan Allah bersama kamu
dimanapun kamu Wa huwa berada. ma'akum aina ma kuntum. Itu konsep besarnya Islam dalam konteks yang kita lihat sebagai satu Allah yang Maha Kuasa. Dalam konsep tam ini, Tuhan, alam, manusia, saya sudah menerangkan singkat saja berdasarkan surat Al-Hadid ayat 3 dan 4 itu menggambarkan kekuasaan Allah yang amat sangat mutlak. Jadi Allah itu absolut, Allah itu distinct, Allah itu unik. Adu, absolut, distinct dan unik. Keabsolutan Allah, totalitas tak terbatas, tak tertandingi, tak terkalahkan. Ya. Oleh karena itulah dia bersifat distinct, yaitu laisa kamislihi syai'un. Dia tidak semisal dengan apapun. Jadi mau dimisalkan dengan apa ya nggak ada yang bisa. Bukan. Apalagi orang Arab, apalagi difitnah, Tuhan aja difitnah, Tuhan dibilang itu punya anak. Tuhan itu. Ya. Bentar lagi. Malam Itu ini. oleh karena itulah di dalam konteks sekarang menurut pemahaman sebagian orang malam kudus sekarang 24 Desember harus dipahami bahwa yang dimaksud malam kudus itu tidak ada gitu. Kalau perspektif Islam. Ya. Tapi bagi yang pemeluknya itu keyakinan mereka. Iya itu biasa, itu urusan. Itu Lakum dinukum ya, waliyadin. itu akidah ya. Tapi kan juga harus berdasar kepada tam. Yes, Tuhan alam manusia nggak bisa, nggak segitiga gini gitu. Iya. Nah, kenapa saya berani mengatakan tidak ada? Dari segi kelahirannya saja, menurut cerita Al-Quran dalam surat Maryam. Ya. Nah, Anda lihatlah dari ayat 1 sampai ayat 50 amat sangat jelas tentang kelahiran Nabi Isa. Itu pada musim panas. Ya. Beda dengan mereka bulan Desember di musim dingin. Itu aja udah beda jauh. Ya. Dari mana saya tahu? Karena Bunda Maria atau Maryam adalah ibunda dari Nabi Isa. Yes. Ketika dia melahirkan, dia bersandar di pohon kurma. Anda tahu pohon kurma? Ya. Pada bulan apa dia bisa Jadi pada musim panas. musim panas? Itu Quran, Bos. Ya. Tidak ada yang bisa sejarawan, saya tantang sejarawan, buktikan bahwa Nabi Isa lahirnya di bulan Desember. Mana? Nggak ada. Jadi secara kontur alam juga bahwa ditakdirkan sunatullahnya pohon kurma itu berbuah di musim panas. Iya. Nggak mungkin berbuah di musim hujan. Nggak mungkin. Atau musim lain. Musim dingin Iya, hanya musim Panas. saja kurma itu berbuah. Iya, Dan jadi memang diperkirakan Juni Juli. ya kontur-kontur Gitu ininya loh. apa? Pertengahan tahun. Struktur dari Pertengahan tahun. Jadi malam kudus apa sekarang ini? Kalau konteks perspektif Islam. Jangan lagi dibilang menghina agama. Nggak ada saya menghina. Ini intelektual. Kajian ke akademik. Kajian akademik. Nggak ada kaitan dengan itu. Jadi ini juga bukan studi banding antar agama, Bukan. Iya, kajian akademik. Kajian internal Dalam perspektif Islam. Gitu. Nanti kalau kalian bisa nerangkan saya dibantah dalam perspektif Kristen atau Katolik atau macam-macam kalian punya konsep, silakan. Ya, artinya Silakan. karena berdasarkan perspektif Islam ini kita bahas ini hanya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Iya. Dan intelektualitas kita dong. logika. Iya. Osjubedin. Ini Osjubedin. Jadi objektif itu sistematis, toleran, jujur, benar. Objektif itu pemahamannya adalah berdimensi ruang dan waktunya dan juga berdimensi dia itu tidak berpihak. Nah, itu intinya. Lawan kata objektif adalah subjektif. Nah, oleh karena itu objektivitas saya berdasarkan totalitas alam. Alam menerangkan bahwa kurma berbuah pada kalau lagi berbuahnya masak itu musim panas. Karena Bunda Maria itu kesakitan waktu melahirkan Isa. pasti. Ini ibu-ibu tahu bagaimana melahirkan, sakitnya melahirkan. Sakitnya melahirkan kemudian ditandai dengan ketika dia lapar dia makan kurma. Boleh Iya, atau di sekitarnya. bukan itu petunjuk dari Allah lewat Jibril. Karena dia dihampiri oleh Jibril ya untuk ini Allah akan memberikan anak laki-laki yang suci. Di situ yang suci.
Ada di Quran ini. Surat Maryam 1 sampai 50. Baca aja. Saya kalau keliru istilahnya saya berani dicopot gelar-gelar saya. Karena ini objektivitas di situ. Nah, jadi dalam konteks alam tadi, apa alam itu berpihak dalam pengertian kepentingan? Tidaklah. Sekarang musim panas, karena kepentingannya orang banyak mau liburan. Nggak ada begitu-begitu. Justru orang liburan cari bulan panas gitu. Ya kan? Itu memang orang-orang yang begitu. Musim dingin di sana dia datang ke Indonesia. Nah, itu namanya objektif. Dia tidak berpihak kepada siapapun. Nah, dengan demikian perspektif ini harus dimengerti sebagai konsep Allahnya itu. Kemudian alamnya, alamnya tadi salah satu sudah saya singgung tentang cuaca dan buah kurma. Nah, sekarang kita lihat alam dalam konteks fokus ke Indonesia saja. Kita bandingkan dengan Saudi Arabia. Tidak bermaksud membanding-bandingkan dalam arti melecehkan, tapi intelektual, kajian. Misalnya begini, dalam dataran bumi, di atas bumi, kita punya minyak kelapa sawit, punya minyak kelapa, punya minyak apa lagi di atas bumi ini, dan macam-macam lah, yang lain-lain banyak minyak-minyak. Hutan kayu, Minyak kacang, Minyak kayu putih, minyak kayu apa ya. putih, Di minyak dalam zaitun. bumi kita punya apa? minyak, Punya minyak, gas, minyak gas, punya gas, punya batu bara, emas, punya emas, Boksit, punya intan, tembaga, punya minerba. waduh luar biasa lah minerba itu. Ya, itu baru atas dan bawah. Di pertengahannya sampai ke langit ada geotermal. Ada juga angin. Itu kekuatan angin jangan dianggap remeh, dahsyat itu. Kendaraannya Nabi Sulaiman tuh angin gitu loh. Itu juga petir, juga kilat atau halilintar dan segala macam kekuatan dahsyat Allah itu. Dan belum lagi di bumi tadi gunung-gunung belum saya bahas. Belum lagi saya bahas laut. Dalam laut kita ikannya apa aja? Jenis ikan tak terkira. Ya, banyak sekali. Nah, konteksnya tadi saya bilang dibandingkan dengan Saudi. Saudi punya apa? Pohon, cuma kurma. Kita pohon apa coba? Paling bidang Manggis, cempedak yang saya suka Nangka. tuh, cempedak. Durian. Apalagi kelengkeng, timun, jambu, jambu, jeruk, leci. leci. Jadi di sana banyak buah-buahan impor semua. Iya. Impor doang. Bukan soal impornya, ini original. Saudi menghasilkan apa? Iya. Cuma kurma. Kita berapa buah? Iya, kurma dan gandum aja. Iya. Kemudian Gandum tadi soal nggak? minyak. Gandum di Australia. Kita banyak jenis minyak. Itu cuma minyak bumi. Iya. Cuma Zaitun. satu. Minyak zaitun. Minyak zaitun. Ya minyak zaitun. Betul. Ini cerdas ini. Minyak zaitun. Maksudnya yang jawab-jawab ini ibu-ibu. Iya. Ya, nggak biasa pakai minyak zaitun. Tapi bukan Ustadz Zaitun ya. Iya. Bukan. Ya. Jadi itu konteksnya. Soal di laut, Saudi punya apa? Ada Saudi? laut merah. Enggak, Laut isinya. hitam. Isinya Nggak ada ikan. garam doang. Laut mati. Laut mati ada. Kan nggak ada Iya, laut bakal ada. Mediterranean ya, Wah, lautnya bisa ngapung segini. Garamnya juga tidak Ada mutiara. dikelola lah begitu istilahnya. Iya. Yo kita kan kalau dibandingannya Saudi sama Indonesia, berapa dasarnya Indonesia. Poin pentingnya apa saudara-saudara? Kita dalam konteks bernegaranya nih, telah membuat aturan yang sangat elegan menurut saya. Iya. Ini karya bangsa yang harus dihormati. Founding father ya. Founding fathers. Dan saya dan semua orang harus mengakui ini kader-kader Masumi yang melakukan ini. Yaitu Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33 Ya. ayat 3. Ya. Apa isinya? Bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, segala ya,
dikuasai oleh negara Ya. dan diperuntukkan untuk semakmur-makmurnya rakyat. Ya. Bayangkan saudara, dasarnya itu. Dasarnya begitu. Ya? Isinya, Isinya. pelaksanaannya. Dimulai. Cemen. Ini bandingkan dengan Saudi tadi. Ya. Cuma satu kurma, cuma minyak zaitun, cuma minyak bumi, nggak punya kekayaan lain-lainnya. Negaranya dijuluki petrol. Tapi dia dijuluki petrodolar, sejahtera hidupnya, pengangguran yang melahirkan dijamin. Saudi dibantu dengan wisata rohani. Ditambah Seumur lagi, hidup. iya seumur hidup. Sampai dunia kiamat. Ih. Tidak mungkin, pasti Iya. orang wisata ke sana. Pasti haji dan umroh itu. Ya. Berapa miliar dari situ aja. Nah jadi dasar Indonesia yang harusnya gitu loh. Jauh-jauh Brunei kecil-kecil gitu aja udah. Iya Brunei kecil aja, aduh ya Mengandalkan Allah. Minyak bumi dan gas doang. aja dia, aduh. Kita sampai ke dondong aja punya. Gila gitu deh. Kesemek aja dah kita. Apa lagi coba? Apa Buah-buahan lagi? yang aneh-aneh banyak di Kita cuma kurma di sana. Gila. Bokul aja ada bokul. Tapi kok di sono makmur, kita kagak gitu loh. Iya. Ini kurang ajar gitu loh. Iya. Itu maksud saya, dalam berbangsa dan bernegara ini, kita ini dihianati oleh para pemimpin negara yang lacur kepada Undang-Undang Dasar 45. Berarti ada- apalagi kepada Pancasila. Ada generasi penerus yang mengkhianati bangsa ini, Bang. Oh iya, karena sudah 7 kali ganti presiden, 76 tahun merdeka, kita masih seperti ini. Makin susah. Bahkan lagi susah. Gaji belum naik. Gaji belum naik. UMK lagi. Tapi katanya Anies naikin. Naikin. Tapi kemarin Gubernur Banten diserbu tuh masuk. Kantornya acak-acak. Kantornya. Gara-gara nggak mau naikin. Betul nggak naikin tuh? Berapa naikin? Naikin 5,1 direvisi 5,1 dengan pertimbangan begini. Waktu 2020 kondisi ekonomi terpuruk gara-gara COVID-19, DKI mampu menaikkan 3,3. Nah, sebelum ada kejadian COVID, rata-rata UMP DKI itu 8,6, Bang. Sehingga ketika kondisi hari ini sudah membaik, masa dinaikin 0,8. Jadi alhamdulillah lah. Itu Nah, persoalan saya bukan di situ. ya. Kenapa dia bisa berani memutuskan naik? Apakah kondisi objektifnya perusahaan-perusahaan bisa mendukung itu? Itu kondisi objektifnya gimana? Anda pemimpin buruh harus bisa jawab. 5,1 itu memang sudah dirapatkan juga dengan serikat buruh, dengan Pemda dan dari perwakilan Apindo. Nah, Juga. Walaupun tidak setuju. kalau tapi kan itu mampu, pertanyaan seriusnya, kenapa nggak dari dulu dong? Nah itu dia, itu. Itu yang maksud saya, ya. Nah itu. Tapi sisi lain, saya appreciate adik saya, Anies Baswedan, mampu menaikkan upah buruh top, ya. Dalam hal ini saya hormat Anda. Kita objektif. Tapi kalau bagiannya nggak benar ya kita bilang nggak benar. Kita itu namanya oposisi fungsional. Oposisi pokoknya istilah baru lagi. OF namanya, OF, oposisi Fungsional. Ketika dia benar kita dukung. Ketika salah kita luruskan. Yes. Tapi hati-hati dengan off. Kalau dipencet mati loh. Maka jangan dibikin singkat. Kalau disikat pop. Itu sama nuklir dong. Oke, lanjut ya. Jadi alamnya udah ketemu dan manusianya udah ketemu. Tadi. Nah, kalau TAM ini dipikirkan secara konsep sederhana dan sudah tertera di dalam pasal 33 ayat 3, harusnya Indonesia itu jauh lebih makmur dari Saudi Arabia. Jauh lebih makmur. Ya. Persoalannya di mana? Kan gitu. Nah, ada 2 persoalan serius. Pertama, saya tinjau dari segi spiritual. Berdasarkan surat Al-Maidah ayat 54. Bangsa Indonesia memang mayoritas beragama Islam. Yes. Tapi jangan lupa, backgroundnya Indonesia ini ketika belum dikenal Indonesia, dia itu animisme. Bahkan politeisme. Itu problem serius kita. Kemudian berlangsung penjajahan yang sedemikian rupa, yang merupakan kita terhina kurang lebih 350 tahun. Konsep besarnya begitu yang kita lihat. Ya. Lalu sejak 45 kita merdeka. Mestinya sejak merdeka ngikuti saran-saran dari tokoh-tokoh ulama kita,
Di TPU ini tim pembela ulama. Ulama ini yang saya bela itu. Ya. Dari apa? Objektivitasnya tadi. Siapa yang bisa merumuskan pasal 33 yang cemerlang itu? Setahun 45 loh. Jangan bilang tahun sekarang yang belum ada sekolahan fakultas hukum waktu itu, kecuali di Belanda. Jarang juga, Indonesia masih sangat sedikit sekali punya. Iya, nggak ada. Mister istilahnya kan. Pasti ngambilnya dari Belanda. Itu kan orang-orang Masyumi, nggak bisa dibantah. Dari kelompok mana? PKI? Ya kagak lah. Orang dia bertentangan dengan ini semua. Ini urusannya dari Masyumi gitu. Saya tidak promosi Masyumi, tapi ini fakta sejarah. Ini objektivitas. Nah, turunan berikutnya dalam perspektif Islam dalam bernegara ini harusnya nih kan spiritual tadi saya kelemahannya. Jangan murtad gitu. Ukurannya di mana murtad itu? Ada 5. Ini penting nih. Kalau Al-Maidah 54. 1. Dia tidak mencintai Allah. Maka Allah tidak mencintainya. Itu 1 poin. Kedua, dia tidak berkasih sayang sesama kita ini, kaum muslimin. Ketiga, justru dia berkasih sayang kepada orang kafir, kepada orang yang menentang Allah, kepada orang-orang yang jahat kepada kita, dia malah berkasih sayang. Ya. Keempat, dia tidak berjihad. Kelima, dia takut dibully atau dicela. Misalnya radikal, misalnya intoleran, misalnya terorisme dan lain sebagainya. Itu stigma, itu celaan namanya. Nah, lihatlah surat Al-Maidah ayat 54. Maka dengan demikian kita akan melihat secara fakta TAM ini nggak terjadi di Indonesia. TAM ini relatif sebagian terjadi di Arab Saudi, karena bagian lain nggak benar. Konsep kerajaan mana ada dalam Islam, gitu loh. Ini harus mau dikritik ke Saudi, jangan enggak. Ini kalau ngomong begini di Saudi, wah dipancung kali. Nah, ini negeri demokrasi kan. Nah, jadi dalam perspektif inilah TAM, ya. Tuhan alam manusia ini harus dipahami sebagai satu konsep besar. Kita ini dalam berbangsa dan bernegara. Maka poin pentingnya dari situ, yang kedua adalah tidak amanah para pemimpinnya. Itu saja. Kalau tidak murtad dan tidak amanah, ya, kalau murtad dan tidak amanah hancur. Tapi kalau tidak murtad dan amanah pasti berjaya. Pasti dengan konsep TAM. Ya. Nah, itulah saya kira konsep singkat dari Islam. Jadi nggak ada yang perlu ditakuti. Apa dengan khilafah segala macam, kenapa? Ya, terus kalau kita lihat konteksnya, misalnya negara Finlandia yang hanya mau menemalkan satu kata jujur. Kata jujur saja. Ya. Tapi kan itu tidak ada kaitannya dengan murtad tadi. Gimana menurut abang itu? Itu kan gini. Ya kan, maaf nih, bukan Islam tuh, bukan negara Islam. Ya kan? Nah, gini. Dengan modal kata kejujuran saja, dia mampu membuktikan dia negara terbahagia di dunia. Oke, clear. Nah, gini. Tidak ada yang di penjara. Iya, itu. Ya. Lebih ekstrimnya gini lah. Finlandia itu kan bukan negara Islam. Ya, mayoritas Nasrani. Bahkan kalau menurut statistik yang saya pahami dari Finlandia itu lebih banyak bukan ateis, dia mengakui Tuhan tapi tidak beragama. Iya. Itu di Finlandia. Iya. Jadi tidak menjadi prioritas lah agama itu. Nah, itu fakta memang. Tapi kalian harus mengerti dong. Kan saya bicara ini konsep. Konsep Islam itu tidak mengenal negara mana. Tapi siapa yang mau ambil konsep Islam, dia pasti sukses. Walaupun bukan negara Islam. Gitu. Bahkan gitu logikanya. Ya, contoh kayak Denmark, misalnya Denmark, Norwegia, di daerah Eropa Barat. Denmark itu justru di situ karikatur pembenci Muhammad banyak, tapi
dia negaranya bahagia secara ini ya. Pernah negara yang terbaik juga dia. Terbaik juga. Ya, Nah, Finlandia, berarti Denmark, prinsipnya- kemudian Selandia Baru. nah, berarti prinsipnya siapa yang menjalankan Ajaran Islam, ajaran Islam? everybody, everyone, Everyone, and everything. Everything. Itu pasti the best outputnya. Anda bilang tadi Ya. rahmatan, Lil alamin. itu konsep. Walaupun dia- saya lagi bicarakan konsep. Ya, walaupun dia sorbannya 7 lapis. Iya, Pakai gamis. segede sorban ban Vespa. Vespa atau tempat anu beras. Gamisnya sampai Iya. Ya kan gamisnya berlapis-lapis. Iya. Tapi kalau dia tidak jujur, Ya, tidak benar, tidak adil. hanya menggunakan Islam untuk Itu tadi kata sebagai kuncinya kedok aja. murtad Nah. dan tidak aman. nah, jadi Berkedok. berkedok Islam saja outputnya menderita. Gitu, itu. Gitu ya. Jadi harus dibedain ya. Nah, ya. Nah, jadi konsep ini tawaran gagasan namanya. Ya. Jadi kalau mau disistematisir, Yes. yang saya bicarakan TAM ini, 1 gagasan, 2 jalannya, 3 simbol. Simbol. Ya, simbol itu contoh teladan. Yes. Ya. 4 harokahnya, Ya. gerakannya. Ya. 5 tujuannya. Oh, tujuannya baik. Ini menjadi satu kesatuan. Ini konsep. Konsep. Siapa yang ambil konsep 5 ini? The best. The best. For SM. Oh, for Everyone. everybody. Ah, everybody. Nah, jadi Everyone. intinya ketika Anda menjalankan konsep Islam dengan sebar-lebarnya, insya Allah bahagia dunia akhirat. Ya kan? Iya, Nah, gitu. Nah, ya kan? perlu diperjelas. Gagasan tadi konsep sudah saya jelaskan. Kemudian jalannya tadi sudah dalam bentuk perjuangan, ya, tidak murtad dan berjihad dan lain sebagainya. Kemudian Tidak amanah, tetap amanah. simbol, ini yang paling the best nih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat buat Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi. wa ala alihi Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ya kan? Jelas. Kalau yang terkenal tuh yang saya lagi suka amalkan, kalau bisa nih saran saya, terutama PPMI, HMI yang dengar-dengar saya, amalkanlah salawat Al-Fatih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Al-Fatih. 5 ulik Bentar lagi, ya. wal khotimi Lagi wawancara sebentar. 5 sabak nasiril Itu ada haqi jam tangan bil Pak Budi, haqi jam tangan Pak Budi tinggal. wal hadi ila sirotikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Itu tolong diamalkan dong, karena ini nggak ada yang Salawat dipunyai Al-Fatih oleh ya. siapapun. Anda tahu keutamaan salawat ini rajanya salawat. Ya, saya yang belum bisa ngasih ijazah. Yang bisa ngasih ijazah ini Ustadz Irham Jain. Nah, dia bisa. Yes, kembali ke konteks tadi. Dan ya. saya sudah dapat ijazah dari dia. Nah, itu kembali Maka tadi. saya bisa ajarkan ini. Ya, kembali ke tadi yang kita selawat Nabi. Contoh Nabi apa? Contoh Nabi yang the best adalah dilihat dari 3 sektor. 1, ketika dia belum lahir, bapaknya sudah nggak ada. Ketika dia lahir 5 tahun, ibunya sudah nggak ada. Dalam arti, ya, dia udah nggak inilah, diurus sama ibu susuan. Artinya apa? Tidak ada pengaruh orang tua. Tidak ada pengaruh orang tua dalam mendidik Nabi Muhammad. Kedua, Nabi Muhammad tidak pernah melakukan pendidikan formal, apalagi informal, apalagi formal. Nggak ada fakultas, nggak ada universitas, mana ada, gitu. Nah, itulah maka dia disebut umi. Artinya apa makna seriusnya? Kalau Muhammad itu profesor doktor, orang justru banyak nggak percaya, karena kepintaran dia. Ini karena mutlak dari Allah tadi, yang absolut, distinct, unik, yang menciptakan manusia. Itu yang saya maksud ajaibnya. Jadi dari 3 ini tambah 1 lagi, yang ketiga budaya, lingkungan. Nabi Muhammad lahir dalam lingkungan budaya yang jahiliyah, tapi dia dengan 23 tahun dia berjuang merubah keadaan jahiliyah menjadi keadaan yang terang benderang, keadaan yang dimuliakan oleh Allah. Konsep kekhalifannya ini berlaku 1300 tahun. 300 tahun berkuasa. Ya. Lebih. Baru mulai hancur dengan
munculnya Turki liberasi. Ismani, Ya, ya kan? 1924 Ya. yang oleh si Kemal Atatürk, kurang ajar itu. Iya. Makanya nggak boleh ada nama jalan. Iya, Kemal jangan Atatürk. Anis, saya ingatkan jangan sampai ada jalan Kemal Atatürk. Iya, iya. Orang penista Islam dibikin jalan, mendingan jalan Cipitung, Iya, yang banyak bantu negara Islam. betul. Ya. Nah, itu, jadi dalam perspektif inilah nggak ada yang sehebat Nabi Muhammad. Yes. Makanya Michael Hart itu membuat 100 tokoh Ya. yang paling berpengaruh dalam sejarah hidup manusia. Yes. Itu adalah Nabi Muhammad. Baik. Bukan yang lain-lain, Nabi Muhammad the best, pengaruh. Anda bayangkan hari ini 2 miliar orang bersalawat Tiap hari. setiap hari. 2 miliar lebih bersalawat, dasar. Ya. Oleh karena itulah, dalam perspektif ini Muhammad ini nggak ada tandingannya. Maka leverage Islam nggak level itu. Kalau dibandingin agama-agama itu nggak level. Bukan saya merasa sok hebat, bukan. Nggak ada yang bisa memberikan contoh teladan the best kecuali Nabi Muhammad. Yes. Karena Nabi Muhammad punya spot. Spot itu sifat, 2 pikiran, 3 ucapan, 4 tindakan. Ini spotnya. Spot ini secara umum disebut hadis. Ini nggak ada yang orang komplain. Siapa yang mau komplain dari sifatnya Nabi Muhammad yang Al-Amin itu? Sejak belum jadi Islam pun dari kira Al-Amin. Siapa yang mau bisa menawan? Nggak ada. Sifat yang jujur. Ini jujur. Al-Amin itu kejujuran yang diutamakan. Makanya siapa yang jujur seperti Finlandia, walaupun tidak beriman kepada Allah, dia tetap sukses. Itulah objektivitas Islam. Jadi Muhammad itu lahir ada sebelum dunia ini ada. Iya dong. Bahkan dunia ini ada karena Nabi Muhammad. Begitu keterangannya. Tapi dia Baca kitab-kitab itu. Keadaan dunia ini, alam semesta ini Allah adakan karena kecintaan Allah kepada Rasul. Karena dia Habibina, ya, Habibu Allah, ya, Habibullah. Ya. Jadi oleh karena itu kekuatan simbol Islam itu ada pada Muhammad. Jadi Muhammad the living Quran. Muhammad walking Quran. the walking Quran. Quran yang berjalan, yang teraplikasi. Itulah Muhammad. Karena Aisyah pernah berkata, akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Akhlak Nabi Muhammad adalah. Nah, prinsip Islam, akidah, syariah, akhlak. Kajian akidah namanya tauhid, kajian tauhid pelaksanaannya namanya iman. Yang kedua, syariah, kajian ilmunya namanya fikih, pelaksanaannya namanya hukum Islam. Yang ketiga, akhlak, kajian ilmu akhlak namanya tasawuf. Tasawuf pelaksananya menjadi ihsan. Nah, itu Arif Ihsan tuh. Jadi iman, Islam, ihsan. Yes. Ini Islam intinya. Diberikan- Jumhur ulama sepakat. Nggak ada yang nggak sepakat. jadi diberikan aplikasi semua harus di-download ya, Bang. Iya dong. Kayak gini misalnya, ente beli Toyota, cari buku petunjuknya apa Hyundai? Ya enggak lah, ya Toyota lah. Ya kan, Anda mau beli apa? Motor. Pasti ada buku petunjuknya. Dan lain beli kulkas, ada buku petunjuknya. Nah, untuk alam semesta ini buku petunjuknya apa? Al-Quran. Nah, akhlak Al-Quran direpresentasikan dalam spot Nabi Muhammad. Nah, itu the bestnya. Nah, pertanyaan serius saya, perlawanan kita itu siapa sebenarnya? Menurut hemat saya ada 2 kekuatan ideologi besar. 1 komunis, kedua kapitalis. Ini kekuatan yang dahsyat. Karena kapitalis itu mampu menjawab tantangan manusia, menjawab hedonisme dari manusia. Orang suka dengan kapitalis karena terpenuhi hedonnya, ya, kepentingannya, ya, untuk itu. Orang juga suka dengan komunis karena kepentingannya terpenuhi, sama rata sama rasa. Dia nggak ada lagi merasa ini yang lebih diunggulkan, begitu. Nah, itu yang berat kita hadapi sekarang. Sekarang ini kan kita hadapi bukan Hindu, bukan Kristen, bukan lain. Nah, ideologi ini yang berat. Kita ini sudah terpapar kapitalisme.
juga pernah bergeser kepada komunisme ya dengan pergerakan PKI, dan sekarang ada new PKI lagi loh. Nanti Muslim paling banyak bisa bicara sebenarnya ini. Untuk itulah konteks besarnya kita melihat ini pertarungan ideologi yang paling bisa ditandingi untuk melawan Islam, atau Islam hanya bisa ditandingi dengan kekuatan ideologi ini. Makanya ideologi ini survive. Yes. Ya, kalau yang lain-lain enggak. Di Eropa udah banyak orang keluar dari gereja dan lain sebagainya. Ya, enggak ini dan lain sebagainya. Tapi di Islam malah bertambah yang menjadi Islam. Karena semakin cerdas orang pasti nerima Islam, pasti. Nah, jadi kesimpulan saya dengan dasar surat Toha ayat 12, 13, 14 ya. Orang menolak Islam itu dua. Satu bodoh, dua sombong. Udah itu aja. Mau apa lagi harus? Ya. Kalau nggak bodoh ya sombong. Sombong itu dia pintar, dia tahu, tapi dia menentang Allah. Dia dari mana? Jangankan untuk orang lain, dirinya sendiri aja. Aku mau tanya Slim, kau punya otak yang dari mana otak kau itu? Dari Allah lah. Nah, kalau orang nggak Muslim bagaimana mau jawab? Bukan dari Allah. materi. Nah, nggak bisa jawab. Itu aja nggak bisa. Otak itu tahu berapa selnya? 1 triliun. Yes. Oke. 1 triliun berjelimet di sini. Waduh, dahsyat sekali. Itu aja nggak bisa dijawab sama manusia. Jangankan itu, hitung-hitungan aja. Lu kan ITB jurusan fisika lagi. Oh, top ini. Matematik harus kuat kan? Nah, pertanyaan saya, 1 dibagi 0 berapa? Tak terhingga. Kalau ketat terhingga, berapa? Saya maunya jelas angkanya. 1 bagi 0. No, 1 bagi 0 ya 0. Itu nggak bisa. Itu susah. Itu mau pakai siapa jagoannya coba? Itu dimensi yang nggak bisa dijangkau. Ya, oleh karena itulah akui keterbatasan manusia, dimensi kekuasaan Allah yang meliputi segala sesuatu ini. Yes. Nah, jadi kesimpulannya Tam tadi apa Bang? Dari konteks bernegara dan berbangsa. Konteksnya, Statement Abang. ya konteksnya dalam kesimpulan yang perlu kita ambil itu ada 3. Ya, kalau Islam itu saya memahaminya bukan 3, 5. Yang tadi saya bilang itu Ya. gagasannya harus jelas, jalannya bagaimana harus jelas, contoh teladannya harus jelas. Tadi kan Nabi Muhammad, dan gerakannya. Nah, kita ini yang perlu lebih jelas nih di gerakan dan di tujuan. Nah, gerakan itu harus menuju kepada apa yang Allah mau, jangan apa yang kita mau. Apa yang Allah mau itu gerakan kita kepada satu iman dan takwa. Nah, saya membuat program namanya ASI, Al-Quran, Sholat, Infak. ASI, ulangi, ASI. Al-Quran, Sholat. Inilah sebagai wujud dari TAM. Kalau orang cerdas dan ada nanti satu buku sudah 75 tahun tidak boleh beredar, buku ini judulnya Islam Militan. Ya. Nggak boleh beredar. Tapi ini buku ini bagus sekali. Kenapa? Karena yang meneliti ini dari Inggris dan Prancis. Ya. Dalam penelitiannya, orang Inggris dan Prancis menemukan kenapa Islam itu militan dan kenapa Islam itu orangnya cerdas-cerdas, berani, dan betul-betul menjawab banyak tantangan dunia ini. Nah, hasil penelitiannya oleh orang Prancis dan Inggris itu ditemukan adanya Al-Quran. Al-Quran ini yang dikaji oleh orang Islam sejak kecil. Kita ini dari kecil alif bata sudah diajarin. Dan dalam konteks itu apa yang terjadi? Grammar, Pak. Grammarnya itu. Grammar itu menentukan cara berpikir, kecerdasan. Itu. Dasar itu. Dan itu hanya dipunyai Al-Quran. Kurang lebih 17.000 kata. Di dunia barat cuma 16.000. Cuma 6.000 atau berapa? Kurang lah. Pokoknya jauh. Betul. Bukan 17.000, tuh 170.000 gitu. Nah, kalau di barat 17.000 gitu.
Kan jauh sekali, Bos. Kali lipat. Cara berpikirnya itu. Makanya orang-orang maju lihat sejarah. Nggak ada dari mereka. Ya, nggak ada. Islam. Semuanya mau apa coba, ilmu apa? Islam yang muncul. Sampai ini apa namanya ini? Armstrong? Nah, teknologi begini itu Islam yang pertama. Kamera itu. Ya, daya efek kan pernah saya kirim tuh videonya. Jadi oleh karena itu closing statementnya adalah HMI, PPMI dan sekaligus umat Islam lainnya. Karena umat Islam lainnya saya susah berharap ya. Ya, kita lihat saudara kita selamat buat Yahya Stakuf ya sebagai PBNU. Tapi kita lihat statement yang mendasarnya adalah memimpin NU hanya ingin mewujudkan pikiran-pikiran Gus Dur. Gitu. Ya, itu bagus menurut versi mereka kan. Tapi kalau kita mengukur dari besarnya NU, masa cuma pemikiran Gus Dur? Mestinya kan iman dan takwa dong. Al-Quran lah. Al-Quran ASI ini loh. Mestinya ASI. Muhammadiyah juga belum kita lihat. Jangan menabikan Gus Dur. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, sebutnya Nabi Jangan Muhammad. menabikan Gus Dur. Jangan menabikan Gus Dur. Jangan menabikan apa menuhankan lagi Gus Dur. Tapi Tuhan karena Allah dan Nabi karena Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang benar. Jangan lupa syahadat Nah, lagi. itu saya nggak bisa berharap yang lain. Saya berharap pada HMI, yang MPU dan PPMI. Insya Allah dengan demikian Islam berjaya, Islam tidak difitnah, Islam yang bisa menciptakan rahmatan lil alamin. Yes. Dengan konsep yang sederhana ini. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.